Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnianita Sandrawati dari kelas 1D, jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Di video kali ini saya akan menganalisa mengenai penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Safirullah. Penjadwalan round robin yang bersifat primitif ini secara garis besar hampir sama dengan penjadwalan FIFO, yaitu first in first out, di mana proses yang datang lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu juga. Nah, untuk perbedaannya, di penjadwalan round robin ini memiliki yang namanya quantum time. Jadi, proses dapat diinterupsi selama prosesor memiliki atau memberikan quantum time. Jadi, apa yang dimaksud quantum time? Quantum time adalah jatah atau batasan waktu yang diberikan oleh prosesor kepada setiap proses yang ada dalam antrian. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini saya sudah mempunyai soalnya. Lalu pada soal di atas ini kita dapat diperoleh informasi pada tabel 1 ini, yaitu proses A datang di T sama dengan 0 dengan burst time 5. Lalu B datang pada T sama dengan 1 dengan burst time 7, C datang di T sama dengan 3 dengan burst time 6, D datang di T sama dengan 5 dengan burst time 3, lalu E datang lebih dulu daripada D, yaitu di T sama dengan 4 dengan burst time 4 juga, lalu F datang di T sama dengan 8 dengan burst time 5. Jumlah di sini yaitu jumlah keseluruhan dari total proses yang ada. Jadi kira-kira nanti proses akan selesai pada T sama dengan 30. Karena D dan E itu lebih dulu proses E yang datang, jadi urutan proses yang akan dieksekusi adalah A, B, C, E, D, lalu F dengan quantum time 4. Jadi proses akan dieksekusi sesuai dengan quantum time. Jika burst time lebih besar seperti ini di A, B, C, dan F lebih besar daripada quantum time, maka proses tersebut hanya dieksekusi sesuai dengan quantum time-nya. Jadi sisa dari proses tersebut akan masuk ke dalam antrian paling belakang setelah urutan semua proses ini selesai. Untuk lebih jelasnya saya sudah buat ilustrasi untuk perhitungannya. Yang pertama dieksekusi adalah proses A. Jadi A datang pada T sama dengan 0, langsung dieksekusi sesuai dengan jumlah quantum time-nya. Dieksekusi sesuai dengan jumlah quantum time 4. Kita beri warna yang berbeda agar mudah untuk membedakannya. Ini juga saya beri warna untuk menandakan proses tersebut dieksekusi. Ini angka dalam kurung ini adalah menunjukkan banyaknya burst time pada proses A. Lalu di T sama dengan 1 datang B dengan burst time 7. Kita masukkan T sama dengan 1 yaitu B. Lalu pada T sama dengan 3 datang C dengan burst time 6. T sama dengan 3, dan pada T sama dengan 4 kita analisis dan juga datang proses baru yaitu proses E. Jadi di T sama dengan 4 kita punya 4 proses yang menunggu, yaitu proses A, sisa dari proses yang pertama, A sisanya burst time 1, lalu B yang baru datang, terus C, dan proses yang baru datang lagi adalah proses E di T sama dengan 4. Kita akan mengeksekusi sesuai dengan waktu kedatangannya, yaitu B. Jadi kita eksekusi B terlebih dahulu sesuai dengan jumlah quantum time-nya 4. Lalu pada proses B pada T sama dengan 5, proses D datang pada T sama dengan 5. Lalu setelah proses B selesai, di T sama dengan 8 kita melakukan analisis lagi. Jadi ada 6 proses yang menunggu untuk dieksekusi.
Nah, di sini kita sesuai dengan urutan kedatangan, berarti kita akan mengeksekusi proses C. Proses C kita eksekusi sesuai dengan jumlah quantum time-nya, yaitu 4. Nah, lalu setelah C, proses yang kita eksekusi adalah E, sesuai dengan waktu kedatangannya ya. Setelah A, B, C, lalu kita akan eksekusi proses E. Dan di sini proses B itu punya sisa 3, dan proses A masih punya sisa 1, dan di sini proses C yaitu 6. Jadi di proses selanjutnya proses C sisanya adalah 2. Lalu selanjutnya kita eksekusi proses E sesuai dengan jumlah quantum time-nya, yaitu 4. Setelah proses E selesai sesuai dengan urutan kedatangan, selanjutnya adalah proses D. Jadi proses yang tersisa yaitu sisa dari F 5, D 3, dan E nya sudah habis karena burst time-nya hanya 4. Jadi proses E sudah selesai. Setelah itu C 2, B 3, dan A sisa 1. Lalu pada T sama dengan 16 ini kita akan mengeksekusi proses D. 1, 2, 3 sesuai dengan urutan kedatangannya. Setelah D adalah F. Kita akan eksekusi F sesuai dengan jumlah quantum time, yaitu 4. Sehingga proses F akan tersisa 1, dan C tersisa 2, dan B tersisa 3, dan A tersisa 1. Setelah itu kita akan balik lagi ke proses yang pertama. Karena urutan proses sudah selesai, kita akan kembali lagi untuk proses yang pertama, yaitu proses A. Kita akan eksekusi proses A, yaitu berjumlah 1. Seperti ini. Lalu pada T sama dengan 24 tersisa 3 proses, yaitu F dengan burst time 1, C dengan burst time 2, dan B dan burst time 3 sesuai urutan kedatangan. Maaf, ini F ya, kita beri warna supaya menandakan kalau proses tersebut dieksekusi. Di T sama dengan 24 kita akan eksekusi proses B dengan burst time 3. 1, 2, 3 adalah proses B. Lalu di T sama dengan 27 tinggal 2 proses lagi yang tersisa, yaitu F sama dengan 1 dan C sama dengan 2. Proses F dan C yang paling dulu datang adalah proses C, jadi kita eksekusi terlebih dahulu sesuai dengan sisanya, yaitu 2. Nah, pada T sama dengan 29 tinggal sisa 1, yaitu proses F bernilai 1. Kita langsung saja eksekusi. Seperti ini. Jadi ini dia urutan proses yang ada pada soal. Lalu selanjutnya kita akan mengisi tabel perhitungannya. Jadi untuk A, start time adalah waktu di mana proses A itu akan dieksekusi, sehingga start time pada proses A yaitu 0. Lalu proses A selesai, finish time, yaitu proses A selesai pada T sama dengan 24. Kita isi 24. Lalu turnaround time adalah jadi turnaround time ini didapat dari finish time dikurangi dengan
arrival time atau waktu kedatangannya. Jadi 24 dikurangi 0 sama dengan 24. Lalu waiting time adalah waktu tunggu. Jadi berapa lama waktu tunggu untuk proses A dieksekusi. Jadi karena proses A terbagi menjadi dua keping pertama dan keping kedua, maka kita bisa menambahkan atau menjumlahkan waiting time pada keping pertama dan waiting time pada keping kedua. Waiting time pada keping pertama bernilai 0 karena kita langsung eksekusinya, jadi nggak ada waiting time-nya, jadi 0. Kita tambah dengan waiting time untuk keping kedua. Jadi dari proses A masuk lagi ke dalam antrian sampai proses A dieksekusi kembali itu menunggu berapa lama. Jadi 23 dikurangi 4 sama dengan 19, sehingga waiting time-nya untuk proses A yaitu 19. Untuk proses B sama, start time kita cari. Start time pada proses B itu dimulai dari T sama dengan 4, maka kita tuliskan 4. Dan finish time pada proses B adalah keping kedua yaitu B sama dengan 7. Di T sama dengan 27. Kita tuliskan 27. Lalu turn around time yaitu diperoleh dari finish time dikurangi dengan waktu kedatangannya. Jadi 27 dikurangi 1 adalah 26. Untuk waiting time kita lihat di proses B kita bagi menjadi dua keping lagi. Jadi proses B pertama datang itu pada T sama dengan 1, lalu kita proses di T sama dengan 4. Jadi kita menunggu di keping pertama yaitu senilai 3 satuan waktu. Jadi 3 ditambah B masuk lagi ke dalam antrian pada T sama dengan 8 sampai dengan B dieksekusi kembali yaitu di T sama dengan 24. Jadi 24 dikurangi 8 sama dengan 16. Jadi waiting time-nya adalah 3 ditambah 16 sama dengan 19. Lalu untuk proses yang selanjutnya yaitu proses C. Proses C dimulai pada T sama dengan 8 dan selesai pada T sama dengan 29. Turn around time didapat dari finish time dikurangi dengan waktu kedatangannya. Jadi 29 dikurangi 3, jadi 26. Lalu untuk waiting time di proses C, kita lihat di ilustrasinya juga mempunyai dua keping. Jadi proses C pertama kali datang pada T sama dengan 3, lalu C dieksekusi pada T sama dengan 8. Artinya di keping pertama C menunggu selama 5 satuan waktu. 8 dikurangi 3. Di keping pertama adalah 5 satuan waktu ditambah di keping kedua C masuk lagi ke dalam antrian pada T sama dengan 12. Jadi 12 C masuk ke dalam antrian sampai C dieksekusi kembali di T sama dengan 27. Jadi 27 dikurangi 12 yaitu 15. Jadi waiting time-nya adalah 5 ditambah 15 adalah 20. Lalu proses selanjutnya adalah proses D. Proses D pertama kali dieksekusi pada T sama dengan 16, dan karena proses D hanya mempunyai burst time 3, maka proses D langsung selesai. Jadi proses D pertama kali dieksekusi pada T sama dengan 16 dan selesai pada T sama dengan 19. Kita tuliskan di sini 16 dan 19. Lalu turn around time kita dapat dari finish time dikurangi dengan waktu kedatangan, yaitu 19 dikurangi 5 jadi 14.
Untuk waiting time, karena kita hanya mempunyai satu keping atau sekali proses selesai, maka kita nggak usah tambahkan dengan keping selanjutnya. Jadi langsung saja T pertama kali datang pada T sama dengan 5. Lalu pertama kali dieksekusi di T sama dengan 16. Jadi 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Selanjutnya proses E. Proses E pertama kali datang di T sama dengan 4. Karena proses E hanya memiliki burst time 4, jadi proses E hanya memiliki satu keping, yaitu 4. Proses E langsung selesai. Jadi pertama kali dieksekusi pada T sama dengan 12 dan selesai pada T sama dengan 16. Lalu turnaround time pada proses E yaitu 16 dikurangi 4, yaitu 12. Waiting time pada proses E yaitu pertama kali proses E datang di T sama dengan 4 sampai proses E dieksekusi yaitu 12, maka proses E menunggu selama 12 dikurangi 4 yaitu 8 satuan waktu. Lalu proses selanjutnya adalah proses F. Proses F pertama kali dieksekusi atau dimulai dieksekusinya itu di T sama dengan 19. Proses F mempunyai 2 keping, sisanya 1 jadi proses F selesai di T sama dengan 30, mulai pada 19 selesai pada 30. Dan turnaround time pada proses F yaitu 30 dikurangi 8, 22. Waiting time pada proses F, karena proses F mempunyai 2 keping, jadi keping yang pertama ditambah waiting time keping pertama ditambah dengan waiting time keping kedua. Jadi proses yang pertama itu F pertama kali muncul di T sama dengan 8, dieksekusi di T sama dengan 19, maka 19 dikurangi 8 sama dengan 11. Untuk keping yang pertama 11 ditambah waiting time keping kedua. Jadi setelah proses F selesai, proses F mempunyai sisa dan masuk kembali pada antrian 1. Dari F masuk kembali ke antrian sampai dengan F dieksekusi kembali itu memiliki waktu tunggu sebanyak 29 dikurangi 23, yaitu 6. Sehingga 11 ditambah 6 yaitu 17. Jadi di sini rata-rata diperoleh dari turnaround time semuanya dijumlah dibagi dengan jumlah prosesnya yaitu 6, sehingga diperoleh 20,66667. Dan waiting time juga sama, itu di penjumlahan antara semua waiting time seluruh proses dibagi dengan jumlah prosesnya, yaitu ketemu 15,666667. Jadi waktu prosesor atau prosesor time yang dibutuhkan untuk mengerjakan setiap proses dalam rata-rata antrian adalah 20,67, dan rata-rata waktu tunggu atau waiting time-nya adalah 15,67 milisecond. Baik, itulah analisa mengenai penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.